Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah riset pemasaran. Hari ini adalah pertemuan keempat kita yang akan membahas mengenai perancangan sampel dan pengumpulan data. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu apa perbedaan dari populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Kalau sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan kita teliti. Kalau sampel adalah bagian dari populasi tersebut yang jumlahnya lebih sedikit, namun merupakan representatif dari populasi. Dalam menentukan sampling, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kecukupan, bahwa sampling harus meliputi populasi yang akan kita teliti dan harus memenuhi tujuan dari penelitian. Yang kedua, kelengkapan. Jika kerangka sampling tidak mencakup unit-unit populasi yang seharusnya dimasukkan, maka unsur yang terlewatkan tersebut akan kehilangan kesempatan untuk dipilih dan sampelnya akan menjadi bias. Yang ketiga, tidak ada pengulangan. Sampel dalam pengambilan data yang lebih dari satu kali, maka akan menjadikan hasilnya bias. Yang keempat, ketelitian. Banyak data sampling yang kurang sesuai dengan sifat dinamis populasinya. Untuk itu, peneliti perlu berusaha mencari informasi yang lebih up-to-date. Yang kelima, kenyamanan. Penomoran data akan membantu dalam memilih unit sampling. Itu tadi kriteria sampling. Sekarang kita akan membahas mengenai metode sampling. Metode sampling ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kalau kelompok probability sampling, ada lagi jenis-jenisnya, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan multi-stage sampling. Kalau yang non-probability sampling, ada kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, dan juga snowball sampling. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama di probability sampling. Ini adalah metode sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai sampel. Peluangnya itu bisa sama, bisa juga tidak sama besarnya. Jenis yang pertama adalah simple random sampling, atau biasa disebut juga sampling acak sederhana. Menggunakan perhitungan ini berarti setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dengan sampel. Nah, biasanya yang menggunakan metode ini populasinya bersifat homogen, sehingga tidak perlu khawatir ketika dilakukan sampling acak, sampel-sampel yang terpilih itu tidak representatif dari populasinya. Kalau populasinya bersifat homogen, berarti kan sampel yang diambil jadinya yang mana aja. Tidak ada ketentuan khususnya. Nah, tapi kelemahannya jadinya butuh daftar anggota populasi. Karena kita harus mendata dulu nih populasi anggota populasinya siapa saja, baru kita bisa memilih secara acak yang kita jadikan sampel. Oleh karena itu, jadinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada stratified random sampling, atau disebut juga sampling acak stratifikasi. Nah, kalau menggunakan metode ini, biasanya populasinya tidak homogen atau disebut heterogen. Jadi, dilakukanlah pembagian berdasarkan ciri tertentu dalam pembentukan kelompok yang lebih kecil atau disebut strata. Nah, metode ini terdiri dari dua. Ada uniform sampling fraction dan juga variable sampling fraction. Uniform sampling fraction adalah setiap stratanya akan diambil sampel dalam proporsi sesuai dengan kenyataan. Besar kecilnya sampel untuk setiap strata bergantung pada ukuran relatif populasi masing-masing strata.
Kalau variable sampling fraction, ini sebenarnya sama dengan metode uniform. Tapi biasanya pembentukan stratanya lebih jelas. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Di gambar sudah terlihat data terkait dengan data penjualan pakaian jadi untuk masing-masing tipe pengecer dan juga jumlah toko masing-masing tipe pengecer. Kalau menggunakan perhitungan uniform sampling fraction, kita bisa melihat dari jumlah tokonya. Untuk di strata 1, kita ambil toko independen, tipe toko independen. Nah, kan tadi di tabulasi juga sudah dilihat bahwa jumlah toko independen itu 700 toko. Jadi perhitungannya 700 dibagi dengan 1000, 1000 itu adalah jumlah toko secara keseluruhan. Dikali dengan 100, hasilnya adalah 70 toko. Jadi di strata 1 kita membutuhkan sampel sebanyak 70 toko independen. Kemudian di strata 2 itu toserba. Toserba itu jumlah tokonya 200. Maka perhitungannya 200 dibagi 1000 dikali dengan 100. Jadi untuk strata 2 kita membutuhkan sampel sebanyak 20 toko toserba. Nah, di strata 3 ada specialty store yang jumlahnya 100. Jadi perhitungannya 100 dibagi 1000 dikali dengan 100. Sama dengan 10 toko specialty store yang kita butuhkan untuk sampling di strata 3. Nah, total secara keseluruhan adalah 100 toko. Sedangkan kalau menggunakan variable sampling fraction, kita bisa memodifikasi kriteria penentuan jumlah sampelnya. Misalnya menggunakan presentasi terhadap total penjualan pakaian jadi. Maka komposisi sampelnya adalah sebagai berikut. Untuk strata 1, berarti 20% dikali dengan 100, yaitu 20 toko independen yang kita butuhkan. Kemudian untuk strata 2, 50% dikali 100, jadi 50 toko toserba yang kita butuhkan. Lalu di strata 3, 30% dikali dengan 100. Jadi 30 toko specialty store yang kita butuhkan sebagai sampel. Totalnya sama-sama 100 toko, hanya saja dasar perhitungannya yang berbeda. Kemudian teknik yang ketiga ada cluster sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Unsur-unsur ini dapat dilakukan dengan menggunakan dasar wilayah atau batas-batas alam seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Setelah dibagi per wilayah misalnya, maka barulah kita dapat melakukan sistem acak, penentuan sistem acak. Jadi biasanya yang menggunakan cluster sampling ini datanya tuh sangat luas. Maka kita perlu membagi-bagi lagi menjadi klaster-klaster tersendiri. Dan biasanya menggunakan cluster sampling ini populasinya bukan individu ya, melainkan kelompok-kelompok. Yang keempat ada systematic sampling atau sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik penentuan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Jadi populasinya itu kita urutkan. Kemudian kita pilih dengan jarak interval yang sama. Contohnya pada gambar ya. Setelah kita urutkan populasinya, misalnya titik awal itu adalah 8. Kemudian kita tentukan sampel kita adalah yang memiliki interval 10 dari titik awal. Berarti kan kalau titik awal 8, intervalnya 10, tinggal kelipatannya aja ya. Jadi 8, 18, 28, dan 38. Nah, populasi yang memiliki nomor urut seperti tadilah yang menjadi sampel kita. Yang terakhir ada multi-stage sampling atau sampling bertahap. Nah, ini biasanya populasinya juga cukup homogen dan sangat besar.
Nah, populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas, jadi kita sulit menentukannya, maka dilakukanlah multi-stage sampling atau sampling bertahap ini. Dan juga biasanya populasinya itu tidak memuat unit-unit terkecil atau ultimate sampling unit. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan objek penelitian kantor, perusahaan, itu kan kita memiliki unit-unit terkecil lagi ya. Misalnya divisi sumber daya manusia, divisi hukum, divisi operasional, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang menggunakan multi-stage sampling ini, biasanya dia nggak punya divisi-divisi tersebut. Jadi langsung global, secara luas, homogen, dan populasinya besar. Maka kita lakukan menggunakan sampel bertahap ini untuk lebih memudahkan kita melakukan penelitian. Nah, kemudian tadi yang kedua ada non-probability sampling. Ini adalah metode sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pemilihan sampling ini didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dari si peneliti. Yang pertama ada kuota sampling. Memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya pada gambar kriterianya adalah male yang above 40. Nah, itu adalah kriterianya. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Biasanya ditentukan nih kuotanya. Dengan kriteria male above 40 ini dicari 100 orang. Maka kalau samplingnya belum berjumlah 100, berarti bisa dibilang penelitiannya itu dianggap belum selesai. Maka harus sesuai dengan kuota yang ditentukan. Contohnya, konsumen motor bebek di Kota Bandung. Nah, ini kriterianya sudah ditentukan. Ciri-cirinya sudah ditentukan. Berarti yang dicari adalah konsumen yang menggunakan motor bebek dan berada di Kota Bandung. Barulah kita tentukan juga jumlah kuotanya, agar terpenuhi sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian yang kedua ada accidental sampling. Pengambilan sampel ini tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti memilih sampel dari orang yang mudah dia jumpai, contohnya mahasiswa di kampus. Jadi, misalnya peneliti ini memiliki populasi penelitian adalah mahasiswa, tapi dia tidak memiliki ciri-ciri atau pembagian-pembagian khusus, misalnya jurusan tertentu, atau angkatan tertentu, atau jenis kelamin tertentu, tapi dia memang melakukan sampel yang secara luas. Jadi tidak ada bagian-bagian lagi, hanyalah orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang ia temui di kampus. Misalnya dia butuh 100 sampel, berarti ya 100 orang mahasiswa pertama yang ia temui, itulah yang menjadi respondennya. Kemudian yang ketiga ada purposive sampling. Teknik ini memilih orang yang terseleksi berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi yang sedang ia teliti. Biasanya waktu juga biayanya akan lebih efektif karena sejak awal peneliti sudah bisa menentukan jenis sampel yang seperti apa yang ia butuhkan untuk merepresentasikan populasi yang sedang ia teliti. Nah, yang terakhir ada snowball sampling. Di sini, responden awal dipilih berdasarkan metode-metode probabilitas. Kemudian, diambilnya dalam jumlah yang kecil. Tapi, sampel-sampel yang sudah dipilih ini diminta untuk memberikan informasi mengenai rekan-rekannya, sehingga diperoleh lagi responden tambahan. Contohnya di gambar nih, kita misalnya pilih Mr. E. Kemudian Mr. E ini memberikan informasi tentang Mr. B dan Mrs. C. Kemudian Mr. B memberikan lagi informasi tentang teman-temannya, kemudian Mrs. C juga memberikan informasi tentang teman-temannya. Nah, teman-temannya tersebutlah yang bisa kita jadikan responden tambahan. Nah, itu adalah snowball sampling. Jadi sampelnya itu seperti snowball atau bola salju yang semakin bergulir, semakin banyak, semakin besar jumlah sampelnya. Nah, itu tadi adalah materi
di pertemuan keempat kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.